Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, serta anak-anakku yang hebat-hebat, yang Bapak cintai dan yang mencintai Bapak. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha atas rahmat dan nikmat. Alhamdulillah, kita masih dikarunia nikmat yang luar biasa oleh Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan dua nikmat itu yang bisa mengantarkan manusia dalam kebahagiaan yang sejati dan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Alhamdulillah, kita masih dikaruniai nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berada di tahun ini di bulan suci Ramadan di 1443 Hijriah 2022. Ini salah satu karunia nikmat Allah yang harus dan kita syukuri. Karena dengan kita bersyukur, tentunya Allah akan memberikan nikmat dan menambahkan nikmat kepada kita. Tapi kalau seandainya kalau kita kufur nikmat, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Hadirin serta anak-anakku yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema, bagaimana kita meraih takwa dengan berpuasa. Karena ini salah satu yang sangat penting bagi kita, bagi orang berpuasa. Dalam berpuasa paling tidak ada 3 persiapan yang harus kita tanamkan dalam diri kita baik-baik. Yang pertama, bahwa yang perlu kita siapkan adalah iman. Ya. Apa anak-anak? Yang pertama adalah kita siapkan iman. Kenapa Allah memanggil kita di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman untuk berpuasa. Maka iman ini penting dalam setiap kesempatan, dalam setiap apapun. Iman itu tidak boleh terlupakan dalam diri kita, terlebih dalam hati kita. Nah, ini penting. Karena boleh jadi ada orang-orang mengaku beriman, ketika datangnya puasa dia tidak siap. Ya. Seakan-akan aduh puasa itu berat, ya kan? Aduh puasa lagi, ya. Aduh lapar lagi. Aduh haus lagi. Padahal kalau bagi orang beriman, dengan datangnya puasa pun dia senang, ya kan? Man fariha biduhli Ramadan haramallah jasadu ala nir. Barang siapa yang senang saja dengan datangnya dengan puasa, Allah akan haramkan jasanya dari api neraka. Baru senang, belum lagi mengisi. Maka penting bagi kita semua siapkan iman, ya. Yang kedua dalam berpuasa, ya, siapkan ilmu. Kenapa? Dengan ilmu seseorang itu akan lebih ngerti. Ya, pasti Allah memberikan peringatan kepada kita. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah ada? Ya, pasti ada perbedaan antara orang yang ngerti dan orang yang tidak ngerti. Oleh karenanya, ilmu itu penting. Bahkan dalam setiap apapun kita harus memiliki ilmu. Kata Nabi, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kalian ingin dunia, ya dengan ilmu. Wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan akhirat, itu mau dengan ilmu. Wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin menginginkan keduanya, ya pasti harus dengan ilmu. Jadi ilmu itu penting, ya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan amal tanpa didasari dengan ilmu, pemahaman yang kuat, boleh jadi amalnya itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, contoh, kita berpuasa, tapi kita tidak tahu syarat rukunnya,
kita tahu tidak tahu batal puasa seperti apa, ya. Sehingga kita melakukan yang penting puasa deh. Yang penting ini melakukan tidak tahu dasar ilmunya. Ini berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Oleh karenanya, apapun amalan itu tentunya didasari dengan ilmu. Jauh akan lebih nikmat kita melaksanakan ibadah-ibadah, terlebih dalam berpuasa. Kalau kita tahu ilmunya, wah ternyata luar biasa, ternyata dahsyat ya. Orang berpuasa itu subhanallah. Yang ketiga, siapan amal. Apa anak-anak? Siapan amal. Amal itu apa? Amal itu adalah aktivitas melakukan sesuatu di dalam bulan puasa ini dengan amal yang luar biasa tentunya. Karena di dalam bulan puasa ini banyak amal-amal yang Allah berikan pahala yang lebih dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ya, bahkan kalau Rasulullah mengingatkan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanau an takuna sana kullaha Ramadan." Kalau toh umatku tahu nih di bulan suci Ramadan ini tentang tahu bagaimana bulan suci Ramadan, pasti umatku, kata Rasulullah, menginginkan sepanjang tahun dalam tiap bulan itu menginginkan bulan suci Ramadan. Oleh karena jangan sampai kita tidak mengetahui hal itu sehingga amalan-amalan Ramadan lewat begitu saja. Padahal Masya Allah ya, banyak kalau ibaratnya kalau super atau mall ya ataupun swalayan itu banyak diskon-diskon besar-besaran. Wah, ya di bulan suci Ramadan juga begitu. Allah memberikan lipat ganda pahala yang luar biasa banyak. Iya kan? Oleh karena jangan kita sia-siakan lewat begitu saja tanpa ada amalan-amalan yang kita lakukan dengan yang terbaik. Anak-anakku serta hadirin yang berbahagia. Salah satu ya tujuan puasa memang di Al-Qur'an la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang takwa. Nah, pasti anak-anak bertanya, apa sih takwa itu? Ya, takwa itu adalah berarti kalau dalam pengertian, yaitu menjalankan perintah Allah dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan kekhusyuan. Ya, itu adalah menjalankan semua perintah Allah, baik itu perintahnya yang berat atau perintah yang ringan. Kita jalankan sebagai ketundukan kita dan ketakwaan kita atau ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, predikat takwa ini adalah predikat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa meraihnya, bisa dengan apa? Dengan berpuasa. Insya Allah anak-anakku ya, hadirin yang berbahagia, dengan kita berpuasa kita bisa meraih takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya kalau kita sudah memperoleh ketakwaan yang tinggi atau meraih gelar takwa di sisi Allah, wah subhanallah, Allah akan memberikan luar biasa bonus kepada kita. Ya, di dalam surat At-Tolak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan. Yaj'allahu makhraja. Ya, jalan yang mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki tanpa kita duga, ya. Waduh, subhanallah, tiba-tiba kita dapat bonus yang besar, ya. Tiba kita kalau anak-anak dapat THR ya dari kakek, nenek, dari paman, om, bibi. Wah, yang biasanya dikit, melimpah ruah karena akibat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kesulitan-kesulitan itu dengan mudah Allah berikan jalan. Itu janji Allah pada orang-orang yang bertakwa. Janji Allah berikutnya pun ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa, kata Allah, yang bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan jalan yang tadinya sulit itu menjadi mudah. Bayangkan anak-anak. Mungkin anak pasti yang mengalami kesulitan ya di dalam belajar, di dalam kehidupan dan sebagainya. Tapi ketika kita takwa kepada Allah, sudah meraih ketakwaan, maka dengan mudah itu Allah kasih jalan
Terlebih nih anak-anak yang sudah kelas 6 nih, yang sebentar lagi mau ujian. Oh, harus banyak berdoa kepada Allah. Kalian sudah banyak ikhtiar, sudah melakukan kegiatan KBM. Tinggal bagaimana ya beribadah, berdoa kepada Allah supaya mendapat kemudahan dari jalan. Dan jangan seperti di situ saja. Boleh jadi anak-anak ketika kalian melakukan ibadah puasa dengan baik dan mereka takwaan, maka Allah akan mempermudah kehidupan mama papa kalian, kehidupan keluarga kalian. Ini janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan yang berikutnya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Wow, tentu sudah pasti setiap kita, bapak, kalian semua pasti punya kesalahan, ya kan? Pasti mengalami apa istilahnya dosa gitu kan? Entah itu kepada sesama, ya, mungkin kepada Allah. Nah, kalau sesama cepat kita minta maaf, kalau pada Allah memohon ampun. Nah, insya Allah itu akan ditutupi kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajra. Dan yang terakhir, Allah akan melipat, memberikan pahala yang sangat-sangat besar. Subhanallah. Oleh karenanya, yuk kita raih puasa kita supaya kita meraih menjadi orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan ya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Bila ada kata-kata Pak Mudo yang salah, jangan laporkan Bapak ke Pak Polisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.